Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 14 sampai 20. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di atas perahu bersama orang-orang upahannya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Tema homili saya pada hari Minggu biasa yang ketiga ini yaitu bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Tema ini saya kutip dari kata-kata Yesus ketika ia bertemu dengan orang-orang di Galilea. Yesus katakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kata-kata ini mau mengajak orang-orang untuk bertobat. Dan yang kedua, untuk percaya kepada Injil. Bertobat berarti merubah haluan, berbalik kepada Tuhan. Mungkin selama ini saya tidak mengikuti kehendak Tuhan. Saya mengikuti keinginan saya, mengikuti keinginan daging saya, mengikuti keinginan atau kemauan iblis itu sendiri. Maka ketika saya berjumpa dengan Yesus, saya berbalik kepadanya. Saya mau datang kepada Yesus dan berkata, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Dan apa yang akan terjadi? Bapa akan katakan bahwa inilah anakku yang terkasih. Aku sangat mengasihimu. Dan memang benar bahwa Allah itu amat mengasihi orang-orang berdosa. Sehingga jika Anda dan saya berbalik kepada Tuhan, Tuhan akan menerima kita apa adanya. Tidak seperti yang biasa kita alami dalam kehidupan. Ketika saya bersalah kepada si A dan saya datang meminta maaf kepadanya, belum tentu ia menerima saya apa adanya. Bisa jadi dia akan katakan, "Maaf, saya belum bisa memaafkanmu." Tetapi Tuhan beda sekali. Berapa kali kita melakukan dosa, lalu berapa kali kita datang juga kepadanya dan memohon ampun, Tuhan menerima kita apa adanya. Maka jangan keraskan hatimu, bukalah hatimu, terimalah sapaan Yesus dan berbaliklah kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, hal yang kedua yaitu percaya kepada Injil. Kita diharapkan untuk percaya kepada Yesus dan percaya kepada Injil.
kabar sukacita yang ia wartakan kepada kita. Kalau kita percaya kepada Yesus dan kita percaya kepada Injil, kita akan mengikutinya. Seperti yang kita dengar dalam Injil Markus. Ketika Yesus berjalan menyusur Danau Galilea, ia memanggil Simon dan Andreas. Lalu mereka meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikian juga ia memanggil Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Mereka meninggalkan orang tuanya dan mengikuti Yesus. Mari kita mengikuti Yesus, karena Yesus memanggil Anda dan saya menjadi muridnya. Saat-saat ini Anda dipanggil menjadi bapak keluarga, ibu rumah tangga. Saya dipanggil sebagai imam. Anda dipanggil juga menjadi perawat mungkin, guru, atau pegawai swasta, atau pengusaha, petani, nelayan, dan lain sebagainya. Tuhan menempatkan Anda pada profesi itu untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah. Maka mari kita bersama-sama bergandengan tangan mewartakan Injil Kerajaan Allah kepada sesama kita, agar mereka juga mengalami kasih dan kemurahan Tuhan. Dan semoga pewartaan kita membawa pertobatan bagi orang-orang yang tinggal bersama kita. Semoga demikian. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.